Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali di kuliah kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai stokiometri, lanjutan dari materi dari minggu lalu. Oke, di awal kelas kimia farmasi kita telah mendiskusikan mengenai wujud materi. Pada dasarnya wujud materi ada 3 jenis, yaitu gas, liquid, dan solid, yang dimana wujud materi ini akan disertakan dalam penulisan reaksi kimia yang untuk menunjukkan wujud dari zat yang kita reaksikan. Misalkan dalam reaksi di slide ada simbol L, G, dan L yang menunjukkan bahwa C6H14O4 ini merupakan liquid atau cairan dan O2 merupakan gas. Solid digunakan untuk wujud materi yang berupa solid atau padatan. Kemudian aqueous ini digunakan untuk menandakan bahwa adanya ataupun zat tersebut terlarut dalam air. Jadi contohnya adalah reaksi NaCl yang dilarutkan dengan air H2O. Di situ tidak terjadi reaksi antara H2O dan NaCl, hanya terjadi pelarutan NaCl dalam H2O. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti silakan untuk menuliskan fase dari materi ataupun reaktan dan produk yang dihasilkan. Itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa wujud zat yang kita reaksikan ataupun yang dihasilkan itu apa. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas reaksi kimia dalam larutan. Ini kaitannya dengan menentukan konsentrasi larutan yang kita buat pada praktikum minggu lalu ataupun nanti praktikum ke depannya. Jadi massa itu dapat kita tentukan dengan mol dikalikan dengan mr, ataupun mol itu adalah massa dalam satuan gram dibagi dengan mr. Teman-teman harus ingat ini bahwa mol itu adalah massa dibagi dengan massa atom relatif. Contohnya seperti ini. Tentukan massa dari setengah mol C6H12O4. Pertama, kita harus telah menentukan dulu mr dari C6H12O4 yaitu sebesar 14,16. Kemudian massa adalah mol dikalikan mr. Jadi setengah dikalikan dengan mr. Hasilnya adalah 74,08 gram. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat larutan? Biasanya ataupun kemarin kita sudah membuat larutan dalam satuan molar atau molaritas. Molar adalah jumlah zat terlarut, ini satuannya mol, per volume larutan, satuannya liter. Atau dengan persamaan air kita dapat turunkan persamaan yang di sini menjadi molaritas sama dengan massa dalam satuan gram per mr dikalikan dengan 1000 per volume. Volumenya di sini adalah mili. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Bagaimana cara membuat larutan K2 Cr2O4 0,1 mol lar sebanyak 250 mili. Kita masukkan persamaan ini. Molarnya tahu 0,1, masanya yang akan kita cari. mr dari K2Cr2O4 adalah 294,18. 1000 dibagi volumenya sebanyak 250 mili. Kita rearrangement atau kita atur ulang persamaan ini, ketemu hasilnya adalah 7,3545. Caranya untuk membuat larutan 0,1 mK2Cr2O4 sebanyak 250 mili bagaimana? Teman-teman kemarin sudah membuat
Caranya adalah kita timbang dulu sebanyak 7,3545 gram. Kemudian padatan K2CR24 ini kita masukkan ke dalam labu ukur 250 ml karena volume yang diminta adalah 250 ml. Kemudian kita tambahkan pelarut. Di sini pelarutnya adalah air. Jangan sampai penuh terlebih dahulu. Kemudian kita tutup. Di sini ditutup. Kita gocok pelan-pelan aja, nggak usah sampai menimbulkan busa atau sampai berbuih itu seperti itu, nggak bisa. Pelan-pelan saja sampai semuanya benar-benar larut. Kemudian baru kita masukkan air lagi hingga tanda batas. Seperti itu. Kemudian teman-teman pada waktu kemarin sudah melakukan pengenceran. Pengenceran ini adalah melakukan pengenceran yaitu dari yang pekat ke yang menjadi larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Ilustrasinya di sini bahwa dalam larutan awal itu partikelnya sangat rapat, relatif lebih rapat daripada partikel yang ada di hasilnya nanti. Jadi kita mengambil sebagian partikel di sini, kemudian kita encerkan dengan menambahkan volumenya. Pengenceran dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan C1V1 sama dengan C2V2. C1 adalah konsentrasi awal, V1 adalah volume awal, itu sama dengan konsentrasi akhir dan volume akhir. Contohnya seperti ini. Berapa mili larutan K2CR24 0,1 mili yang tadi kita sudah buat di awal yang dibutuhkan untuk membuat larutan K2CR24 0,05 mili sebanyak 100 mili. Oke, caranya adalah seperti ini. Bersama ini kita dapat atur ulang seperti ini. Jadi C2 dikali V2 sama dengan V1 sama dengan C2 dikali V2 dibagi dengan C1. V2-nya adalah 100 mili. Konsentrasi keduanya adalah 0,05 mili. Konsentrasi awalnya adalah 0,1 mili. Jadi volume yang kita ambil dari K2CR24 0,1 mili, 0,1 molar adalah 50 mili. Caranya bagaimana? Kita ambil sebanyak 50 mili K2CR24 0,1 M, masukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Kemudian kita tambahkan aquades ataupun air sampai tanda batas 100 mili. Oke, seperti itu. Nanti untuk misalkan kalau volume yang dilarutkan sudah diketahui, volume akhirnya sudah diketahui, konsentrasinya berapa, teman-teman tinggal mengubah saja persamaan ini menjadi pertanyaan yang ditanyakan apa. Seperti itu. Kemudian kita berbicara mengenai stokiometri yang nantinya akan teman-teman gunakan dalam perhitungan penentuan produk dan reaktan. Jadi stokiometri ini adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Kuantitatif menyatakan jumlah yang dapat kita tentukan atau dapat kita ukur. Oke, dan kita akan menggunakan metode mol, yaitu adalah menggunakan koefisien stokiometri dalam persamaan kimia yang dapat diartikan sebagai jumlah mol setiap zat. Contohnya seperti ini. Ada reaksi gas nitrogen dan gas hidrogen menghasilkan NH3 yang berupa gas juga. Persamaan ini belum setara. Untuk menjadikan setara, kita harus mengkalikan NH2
ataupun menyamakan H2 ini dengan NH3. Di sini hanya ada 3 dan di sini ada 2. Untuk menyamakan kita samakan dengan mengkalikan 3 H2 kemudian mengkalikan 2 NH3. Kemudian reaksi ini adalah sudah setara. Yang nitrogennya ada 2, 2N. H2-nya ada 6, di sini juga ada 6. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 6 mol H2 habis bereaksi dengan nitrogen. Berapa mol gas NH3 yang terbentuk? Berdasarkan reaksi ini, kita dapat menentukan perbandingan antara gas H2 dengan NH3. Gas H2-nya berapa? 3 banding 2. Sehingga untuk mencari berapa mol gas NH3 yang terbentuk, kita dapat menggunakan perbandingan mol antara H2 dan NH3. Mol NH3 adalah seperti berikut. 6 dikalikan dengan 2/3. Ingat, 2/3 bukan terbalik. Volume yang mol yang diketahui ada di bawah, yang ditanyakan ada di atas, seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. 6 dikali 2/3 sama dengan 4 mol NH3. Kemudian bila ada soal yang lain, bagaimana apabila 16 gram H2 bereaksi sepenuhnya dengan N2 untuk membentuk NH3, berapa gram NH3 yang akan terbentuk? Kalau tadi ini adalah mol, ini adalah perbandingan gram atau perbandingan massa. Untuk itu kita harus cari terlebih dahulu atau mengubahnya dari gram ke mol. Kemudian kita bandingkan mol H2 dengan NH3. Kemudian kita ubah mol NH3 yang kita sudah ketemu dengan gram NH3. Seperti itu. Kita konversi dulu gram H2 ke mol H2. Di sini ada mol adalah massa per AR atau MR. Tadi sudah di slide sebelumnya kita sudah bahas. Jadi mol H2 adalah massa dari H2-nya adalah 16, mol H2-nya adalah 2,016. Ini adalah AR dari MR dari H2. Jadi ketemunya adalah 7,94 mol H2. Kemudian dengan perbandingan mol, kita dapat menentukan mol NH3 yang terbentuk. Caranya adalah seperti ini. Mol NH3 adalah mol dari H2 dikalikan dengan perbandingan koefisien reaksi. Dikalikan dengan 2/3. 2 mol NH3 per 3 mol H2. Kita dapat mencoret satuan-satuan di sini, kemudian meninggalkan satuan mol NH3, yaitu sebanyak 5,29 mol NH3. Kemudian kita mencari massa NH3 yang terbentuk dengan cara mengkalikan antara mol NH3 dengan MR dari NH3. 5,29 dikalikan dengan 17,03. Hasilnya adalah 90,1 gram NH3. Seperti itu. Cara-cara ini dapat kita ringkas sebenarnya dengan persamaan berikut. Kita dapat menentukan gram NH3 yang terbentuk dengan cara mengkalikan antara mencari mol dari H2 16 gram per MR dari H2 dikalikan dengan perbandingan mol antara NH3 dengan H2.
kemudian dikalikan dengan massa ataupun dengan AR atau MR NH3 yang hasilnya adalah 90,1 gram. Jadi mol H2 dikalikan dengan perbandingan koefisien reaksi antara NH3 dengan H2 dikalikan dengan MrNH3. Hasilnya adalah 90,1 gram NH3. Oke, kemudian kita akan mendiskusikan mengenai reagen pembatas, yaitu adalah reaktan yang pertama kali habis dalam sebuah reaksi. Jadi dalam reaksi kimia itu belum tentu apa atau zat yang kita reaksikan itu akan habis secara bersamaan. Dalam proses pengolahan di pabrik misalkan, zat A ditambah zat B, belum tentu zat A dan zat B ini akan habis secara bersamaan. Bisa jadi zat A lebih cepat ataupun sebaliknya. Itu bergantung dari jumlah zat yang kita reaksikan. Jadi ada reagen pembatas adalah reagen yang pertama kali habis. Kemudian ada reaksi berlebih atau reagen berlebih. Reaktan yang jumlah dalam reaksi itu berada ataupun memiliki jumlah yang lebih banyak dari jumlah yang seharusnya diperlukan untuk bereaksi dengan reagen pembatas. Jadi reaksi kimia itu akan berhenti bila salah satu reagennya habis. Meskipun reagen yang lain masih, kalau reagen yang digunakan untuk bereaksi salah satunya habis, maka reaksi tersebut akan berhenti. Contoh ilustrasinya seperti ini. Kita ingin membuat burger. Untuk membuat burger diperlukan adalah 1 buah ham, kemudian setangkup roti, 1 keju, dan 2 buah tomat untuk setiap burger. Di sini kita punya 3 ham, kemudian 4 roti, kemudian ada 6 keju dan 7 buah tomat. Berdasarkan gambar-gambar ini ataupun bahan-bahan ini, kita hanya dapat membentuk ataupun dapat membuat 3 buah burger karena hanya terdapat 3 buah ham yang kita miliki. Jadi di sini ataupun ini adalah reagen pembatas. Jadi jumlah ataupun zat yang pertama kali habis. Kemudian ada reagen yang berlebih. Reagen berlebihnya ada roti, kemudian ada keju, kemudian ada tomat. Kita dapat lihat di sini. Contoh soalnya seperti berikut. Urea NH3 2 kali CO dibuat dengan mereaksikan amonia dengan karbon dioksida. Reaksinya adalah seperti berikut. 2 NH3 gas dengan CO2 gas menghasilkan NH3 2CO aqueous dan H2O liquid. Pertanyaannya adalah bila dalam suatu proses terdapat 849,2 gram NH3 direaksikan dengan 1223 gram CO2, pertanyaannya manakah dari dua reaktan NH3 dan CO2 ini yang merupakan reagen pembatas? Kemudian hitung massa NH3CO2 yang terbentuk. Kemudian berapa banyak reagen berlebih dalam gram yang tersisa pada akhir reaksi. Pertama kita konversi dulu masing-masing reaktan. Yang pertama kita hitung adalah NH3 dari gram ke mol NH3, kemudian ke mol NH3 2CO mol urea. Kita langsung saja menggunakan persamaan yang terakhir tadi, persamaan lurus. Kita mengkonversi gram NH3 kemudian dibagi dengan MrNH3 dikalikan dengan perbandingan reaksi antara
urea dengan NH3. Perbandingannya adalah 1:2, sehingga hasilnya adalah 24,93 mol urea. Kemudian bagaimana dengan CO2? CO2 sama, kita konversi dari gram CO2 ke mol CO2 ke mol urea. Mol urea yang didapat adalah massa dari CO2 dibagi dengan, saya salah tulis. Di sini harusnya adalah mR CO2. Kemudian dibagi perbandingan 1:1 dari urea dan CO2. Hasilnya adalah 27,79 mol 27,79 mol urea. Yang merupakan reagen pembatas adalah NH3. Kenapa NH3? Karena jumlah NH3 ini lebih kecil daripada CO2. NH3 adalah 24,93 mol dan CO2 adalah 27,79 mol. Sehingga bila masanya adalah sekian dan sekian, urea yang didapatkan adalah sekian dan sekian. Jadi yang paling sedikit menghasilkan urea adalah reagen pembatas. Kemudian bagaimana pertanyaan kedua? Massa NH3CO yang terbentuk. Massanya kita dapat mengkalikan antara mol yang terbentuk di sini 24,93 mol urea dikalikan dengan mR urea 849,2. Hasilnya adalah 1497 gram urea. Kemudian berapakah banyaknya reagen yang berlebih? Reagen yang berlebih adalah CO2. Kita dapat menentukan dengan mengkonversi mol NH3, mol urea dikonversi menjadi mol CO2. Kemudian hasilnya dikonversi lagi menjadi gram CO2. Massa CO2 yang dapat kita di sini adalah 24,93 mol dari urea di awal tadi, mol urea yang kita dapat, kemudian dikalikan perbandingan reaksinya 1:1. Kemudian kita kalikan dengan mR dari CO2. Hasilnya adalah sebanyak 1097 gram. Sisa yang dari reaktan berlebih adalah massa dari reaktan awal dikurangi, massa reaktan awalnya adalah 1223 di sini tadi, dikurangi dengan hasil dari perhitungan ini 1097 gram, maka hasilnya adalah 126 gram. Seperti itu. Jadi teman-teman dapat menentukan mana yang reagen pembatas, mana yang massa dari produk yang terbentuk dari reagen-reagen yang telah digunakan, dan berapa sisa reagen berlebih dalam sebuah reaksi. Oke, seperti ini pembahasan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya minggu depan. Terima kasih.